مخلصين له الدين ولو كره الفاسقون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا أكبر ولله الحمد. Berhubung kita sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, maka kami sampaikan kepada para jamaah yang masih ada di rumah supaya bergegas menuju masjid. Begitu juga bagi yang masih berada di jalan supaya mempercepat langkah kakinya menuju ke masjid. Dan bagi jamaah yang masih berada di luar supaya segera memasuki masjid. Sekali lagi saya sampaikan kepada para jamaah yang masih berada di luar supaya segera memasuki masjid, karena sebentar lagi pelaksanaan salat Idul Adha segera dimulai. Kemudian kami sampaikan kepada para jamaah untuk mengisi saf terdepan terlebih dahulu supaya saf kita teratur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmati fi sahril Zulhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada kata yang paling pantas kita panjatkan selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan inayahnya, sehingga pada hari kemenangan ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menunaikan salat Idul Adha 1445 Hijriah. Salawat berbingkaikan salam tak lupa kita curah dan sanjung kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa kita lantunkan menjadi
amanah yang dapat menjadikan kita sebagai umat yang akan memperoleh syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Dan mudah-mudahan rangkaian ibadah salat Idul Adha kita pada hari ini berjalan tertib dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada hari ini 10 Zulhijjah kita merayakan hari Idul Adha 1445 Hijriah. Kita berkumpul untuk mengumandangkan takbir untuk membesarkan nama Allah serta memujinya dengan tasbih. Tidak ada yang dipuji melainkan Dia yang maha menghidupkan serta mematikan, yang maha pemberi rezeki, memberikan kita nikmat sampai dengan detik ini. Setiap peringatan Idul Adha, tentu ingatan kita tidak lepas dari kisah Nabi alaihissalam tatkala diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya yaitu Ismail. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah betapa umat Islam sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, di momen Idul Adha 1445 Hijriah ini, mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk rasa syukur tersebut, kita wujudkan dengan salat Idul Adha yang insya Allah sebentar kita laksanakan, dan kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Dan perlu kami sampaikan bahwa tahun ini jamaah Masjid Sulaiman Buana BSJ akan melaksanakan kurban sebanyak 2 ekor sapi. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memasuki acara Idul Adha 1445 Hijriah, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2024 Masehi. Yang akan memimpin salat Idul Adha kita hari ini adalah Bapak Al-Ustaz Aminuddin, yang kemudian dilanjutkan oleh khutbah Idul Adha yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Hamka Abu Hurairah SPD. Sekali lagi yang akan membawakan khutbah Idul Adha hari ini adalah Bapak Al-Ustaz Hamka Abu Hurairah SPD. Sebelum pelaksanaan salat Idul Adha, terlebih dahulu akan disampaikan kaifiyah salat Idul Adha yang akan dihantarkan oleh Bapak Safarudin. Akhir kata, kami segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Sulaiman Buana BSJ menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikianlah penyampaian dari kami, dan kepada Bapak Safarudin kami persilakan untuk menyampaikan kaifiyah salat Idul Adha. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah insyaallah. Amin. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad SAW, semoga dengan syafaatnya memberi kemudahan pada saat yaumil akhir. Amin. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, kami akan merefresh kembali ingatan kita tentang sholat Id
Jadi sholat Id ini tidak jauh beda dengan sholat Idul Fitri, ya, tidak jauh beda. Jadi pada dasarnya sama semuanya. Untuk cara pelaksanaannya, yang pertama adalah membaca niat sholat Idul Adha. Salli sunnata Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Jadi niatnya yang beda, pertama itu usalli sunnata Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu kita takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram Allahu Akbar. Setelah itu ada takbir tambahan sebanyak 7 kali. Jadi untuk rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir tambahannya, dan bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar sebanyak 7 kali. Setelah itu dilanjutkan ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya. Kemudian bangun untuk rakaat kedua. Rakaat kedua dilanjut dengan tambahan 5 takbir dengan bacaan yang sama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya sampai salam, dan dilakukan secara tumakninah. Kemudian untuk diharapkan agar jamaah setelah sholat Idul Adha tidak beranjak dulu dari tempatnya, karena ada rangkaian ceramah Idul Adha untuk kesempurnaan dari sholat Idul Adha sendiri. Jadi kita bersama-sama salli sunnata Idul Adha raka'ataini jami'a rahimakumullah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله فإن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
عليهم ولا الضالين آمين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya i'damun niyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balaga ma'u syahid qala ya 'abati inni ara fi manami anni adbahuka fanzur ma tara. Qala ya 'abati af'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minal ayati wa dzikri hakim. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bersama mengumandangkan takbir, tasbih, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan Tuhan kita sebagai bukti kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim marilah kita senantiasa mencurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa istiqamah dalam syariatnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha yang sama berbahagia, berbicara tentang Idul Adha, maka semua kita tidak akan terlepas yang namanya Idul Kurban. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi kalian nikmat yang begitu banyak, maka salatlah kalian karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu merekalah yang terputus. Asbabun nusul ataupun sebab-sebab turunnya surah ini dikisahkan dalam suatu riwayat bahwa ketika salah satu sahabat memasuki masjid, ada orang-orang Quraisy yang membuli, yang mencaci Nabi dengan kata-kata bangun,
maka dia memberikan nasihat kepada istrinya Siti Hajar untuk memandikan anaknya, untuk memakaian pakaian yang terbaik, memberikan wangian dan sejenisnya, dan mengatakan bahwa ingin membawanya jalan-jalan. Uti joka-joka anakmu, paringi pakaian magesing, pakaikan dia pakaian bagus ya Hajar, karena saya ingin membawa dia jalan-jalan. Seorang ayah dibawalah Nabi Ismail ke Bukit Mina. Dijelaskan dari riwayat di atas batu karang, dan ada juga yang menjelaskan bahwa di agak-agak tinggi. Di sanalah ketika mau disembelih, kala ya abadi inni ara min manami anni asbahuka panzur madza tara. Anakku, Purawika kau dalam mimpi, saya lihat engkau dalam mimpi bahwa saya akan menyembelihmu karena Tuhan yang menyuruh saya. Pikirkan wahai anakku, pikiri, apakah saya harus laksanakan ini wahai anakku? Apa kata Ismail pada saat itu? Ya abadi, af'al ma tu'maru. Buku, hai bapakku, laksanakan perintah Allah. Sajadiduni insyaallah minas sabirin. Iblis pun mendatangi ibunya Siti Hajar. Sadarkah kamu Hajar bahwa anakmu dibawa oleh ayahnya bukan untuk jalan-jalan, dia dibawa untuk menyembelih. Tidak mungkin, kata Siti Hajar. Mana mungkin seorang ayah tega menyembelih? Apa kata iblis? Menurut Ibrahim, dia diperintah oleh Tuhannya. Ketika mendengar itu, apa kata Siti Hajar? Saya patuh dan taat. Sami'na wa ta'na. Kemudian dia pun dilempar. Inilah yang dimatakan dengan jumlatul ula ustaz. Sampai situ iblis tidak habis. Dia datangi Ismail alaihissalam untuk menggoda. Sadarkan kau Ismail bahwa ayahmu akan menyembelihmu. Dia tidak sayang kamu, dia tidak cinta kamu. Mana mungkin, kata Ismail alaihissalam, mana mungkin ayahku tidak sayang saya, mana mungkin ayahku tidak cinta saya. Katanya dia diperintah Allah dengan jawaban yang sama, sami'na wa ata'na. Kemudian iblis pun dilempar oleh Ismail. Inilah yang dikatakan Jumatul Aqabah. Nabi Ismail alaihissalam berpesan kepada bapaknya, hai bapakku, ikatlah tanganku dan kakiku sehingga saya tidak bergelepar, sehingga menyakitkan hatimu. Hadapkanlah wajahku ke tanah supaya engkau tidak melihat kepada wajahku lalu engkau kasihan padaku. Hai bapakku, sisingkanlah baju dariku supaya darahku tidak berlepotan sedikit pun, lalu mengurangi pahlaku dan dilihat oleh ibuku, lalu dia bersedih hati. Hai bapakku, tajamkan pisaumu dan cepatlah melewatkan pada leherku supaya terasa lebih ringan, karena maut memang sangat pedih. Hai bapakku, bawalah bajuku kepada ibuku sebagai kenang-kenangan dariku untuknya, dan sampaikan salam terakhirku kepadanya. Bersabarlah menerima perintah Allah. Hai bapakku, janganlah engkau memberitahu ibuku bagaimana engkau menyembelih aku, bagaimana engkau mengingat tangan dahiku, dan jangan biarkan anak kecil menemani ibuku, menemui ibuku, sehingga kesedihannya tidak menjadi-jadi atas diriku. Dan apabila engkau melihat seorang yang mirip aku, janganlah engkau memperhatikannya, sehingga engkau tidak bersedih dan gelisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang terjadi dengan izin Allah, leher itu tidak termakan oleh pisau. Hai bapakku, engkau kurang kuat,
Engkau terlalu sayang kepada aku sehingga pisaumu tidak memakan daging saya. Lepaskan kasih sayangmu, wahai bapakku. Jangan anggap saya ini anakmu. Disembelih yang keduanya sama, sehingga Nabi Ibrahim pun menghantamkan pisau itu ke batu, dan batu itu terbelah dua, dan mengatakan, Ibrahim, hai batu, kenapa engkau, hai pisau, kenapa kau bisa memecah batu ini, tapi kau tidak mampu melukai Ismail alaihissalam. Seketika batu itu pun berbicara, hai Ibrahim, meskipun engkau mau menyembelih anakmu, tapi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangku. Maka pada saat itu Ismail mengatakan kepada ayahnya, lepaskan ikatanku wahai bapak, lepaskan sepasiamu supaya saya lebih ikhlas menerima cobaan ini, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan bagaimana anak Halimullah dipersembahkan kepadanya. Maka dilepaskanlah ikatan tangan dan kaki Ismail alaihissalam. Toh dengan yang sama pisau itu dengan izin Allah tidak mampu, jangankan darah, melukai sedikit pun kulit dari Nabi Ismail alaihissalam, tidak mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang ditorehkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarga, istri, anaknya bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi motivasi buat kita sekalian dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, sehingga tercipta keluarga yang betul-betul cinta karena Allah. Dan semoga apa yang dipersembahkan, yang ditorehkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai penemu ketauhidan, penemu keyakinan yang sejati ketika dia mencari Tuhannya, akan selalu kita kenang setiap saat dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.